الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Masalul ladzina humilu Taurat, perumpamaan orang-orang yang diberi amanah untuk mengemban Taurat. Malam yahmiluha, tapi mereka tidak mau mengembannya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Kamasalil himar yahmilu asfaro, maka seperti keledai yang bawa banyak buku di pikulannya, tapi nggak baca, nggak mengamalkan, apalagi menyampaikan. Bisa masulul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Amat buruk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah nggak akan kasih daya petunjuk buat orang-orang zalim. Kul, katakan Muhammad dengan lantang. Proklamirkan, tantang Muhammad. Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. In za'amtum, kalau kalian menduga, mengklaim, berasumsi annakum awliya'ulillah, bahwa kalian adalah para kekasih Allah min dunin nas, yang lain bukan. Fatamannaul mauta, beranikah kalian berharap kematian kepada Allah? In kuntum shodikin, kalau kalian benar-benar para kekasih Allah. Ini sambungan dari ayat kemarin, ayat 5 sampai 8. Allah kasih tahu kepada Rasul Muhammad SAW. Allah beritahu kepada kita umatnya yang mempelajari kitab Allah bahwa kita ini jauh di atas bangsa Yahudi. Ya benar. Ya, jadi jangan bahasa Jawanya nelongso, jangan apa namanya itu under self esteem, meremehkan diri sendiri. Kita ini jauh di atas bangsa Yahudi. Bahkan saking bangganya Allah sebut kita ini umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah diproduksi untuk manusia. Cari ayatnya. Supaya ayah bunda tahu bahwa kita ini umat terbaik. Karena kita melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman sungguh-sungguh pada Allah. Nah, kalau itu kita lakukan 3 prasyarat tadi, udah kita ini umat terbaik, ya bunda. Gak usah mikirin ekonomi global dikuasai Yahudi, nggak usah. Dari dulu juga begitu. Rasulullah dan para sahabat miskin, ekonomi pasar di Madinah dikuasai sama orang-orang Yahudi. Tapi enggak. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Selagi amar ma'ruf, nahi mungkar, iman pada Allah. Kalau nggak percaya, ikutin aja 3 term itu, 3 pet itu, nanti kalian bakal Allah tinggikan saja. Ntar Yahudi kalau. Jadi jangan
rendah diri. Hampir semua negara termiskin di dunia, negara Islam. Jangan rendah diri. Nggak apa-apa kita hidup secukupnya, tapi halal dan tenang. Daripada mereka mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara-cara zolim, bergelimang darah, penuh tipu daya. Dan ayah bunda nanti tahu di ayat 7 nanti dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Tangan mereka penuh dengan kezaliman orang-orang Yahudi. Jadi ayah bunda jangan mengukur dengan statistiknya mereka ya dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tuh percaya banget sama standarisasi yang dibikin sama Yahudi hingga akhirnya keracunan. Lebih bagus kita taat sama Allah, hidup sederhana, nikmat, tapi sama tetangga baik, sama saudara baik, sama semua orang baik, sama bumi seluruhnya, alam semesta baik. Mereka bisa kaya tapi merusak bumi, membuat permusuhan satu dengan lain, adu domba. Itu aja kerjaan dari dulu sampai sekarang. Poin pertama tuh, ayah bunda, yakini bahwa kita ini misalkan amar ma'ruf nahi mungkar, yakin sungguh-sungguh beriman pada Allah adalah umat terbaik. Yang ngomong bukannya Usbah, yang ngomong Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terus yang kedua, ayah bunda, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perbedaan yang tegas antara orang beriman dengan orang-orang Yahudi yang jahat. Tadi Usbah kasih tahu tuh. Sampai Rasul lagi bilang, Khaliful Yahud wa Nasara. Kalian harus beda sama orang Yahudi dan Nasara. Uful lihya wa qasus syari. Panjangkan janggut dan potong kumis. Sampai appearance saja suruh beda. Gaya hidup juga. Gaya hidup kalian harus beda. Nanti ayah bunda cari hadisnya. Kalian nanti bakal ngikut Yahudi dan Nasoro langkah demi langkah. Hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga bakal ikut. Nanti cari hadis dari Rasulullah. Gak boleh orang beriman tuh ngikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi bangsa yang Allah murkai, Nasrani adalah kaum yang sesat. Gak boleh. Kalian nanti bakal ngikut langkah Yahudi, Nasrani, langkah demi langkah kalian ikuti. Hingga mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga bakal ikut. Maknanya jangan terperosok sampai kayak mereka. Allah bilang misalnya riba itu berbahaya, bahkan dengan tegas Allah mengajak perang kepada mereka yang riba. Tapi kita nih masih aja ngikut riba. Benar rupanya bubble. Bunda kalau ngikut ekonomi dunia, nggak usah dunia. Pasca COVID, IHSG kenceng banget naik. Tapi Masya Allah, meledak. Rupanya nggak ada ekonomi yang benar-benar kuat, mapan, karena dibangun dengan riba. Sampai sekarang, masih terus ESG-nya merosot. Kalau ayah bunda ngikutin.
Padahal Allah sudah kasih tahu tuh, ini aturannya. Jangan kalian ikuti Yahudi dan Nasrani. Kalian ikuti sampai lubang biawak. Mode, pakaian, cara makan. Ayah bunda, kalau lagi makan daging, steak, di kafe, di kantin, di restoran, suka dikasih alat makan nggak? Stensilnya, garpu, sama pisau. Motongnya pakai pisau. Masukin ke mulut pakai apa? Pakai pisau, pakai garpu. Pakai garpu. Pisaunya tangan mana tuh? Garpunya tangan mana? Maka pisaunya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Masukin ke mulutnya, pakai apa? Oh, kalian bakal ngikut ngikut-ngikutnya. Kalau sebab diundang, motongnya pakai tangan kanan, pakai pisau, garpunya tangan kiri. Tapi begitu sudah mulai masukin ke mulut, pindah itu garpu ke kanan. Atau comot aja pakai tangan. Kalau lagi di traktir sama jemaah pada ngeliatin. Kayaknya ribut banget Ustaz. Nggak apa-apa. Ini yang diajarin sama Rasul kita. Tangan kanan. Kalau juga ribet urusan begitu, ya udah gak usah makan di situ dah. Makanan Indonesia banyak lebih enak. Kalau urusan daging, wah, rendang nomor satu dunia. Benar nggak? Karena orang Padang. Insya Allah. Jadi rendang urusan nomor satu dunia. Jadi, begitu. Ayah bunda. Sampai urusan makan. Sampai urusan bicara. Sampai urusan otak kita diatur. Benar. Kalian kalau lagi ngikuti dahsyatnya Inggris pengen ngusir para imigran mobil khusus muslim. Semua kesalahan-kesalahan, kriminalisasi segala macam, mereka di kepala mereka itu yang salah, yang jahat itu kriminalnya dalam muslim. Meskipun statistik sudah ditunjukkan bahwa kebanyakan kriminal itu bukan muslim, bahkan dari bangsa mereka sendiri. Terus ada yang muslim imannya kurang, sosokan lagi. Bela. Kalau orang mereka terbunuh satu aja, ame sedunia. Tapi kalau muslim dibantai, semuanya bungkam. Maka ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, harus beda hidup kita. Harus beda sama Yahudi, Nasrani beda. Kalau kalian pengen berkualitas. Kalau beda, bagaimana caranya? Sebabkan semua kita semuanya sudah terhubung. Iran aja berani, ayah bunda, dari sejak tahun 79 dan nantang Amerika berani. Kurang enggak. Maka ada satu hal yang menarik. Semua negara yang diembargo sama Amerika itu sejahtera. Libya, Irak, dulu nih sebelum dihancurkan. Iran, tapi yang Korea Utara, tapi yang malah bekerja sama mereka, wah itu diperkosa SDA-nya, SDM-nya, semua. Dan apakah ekonomi di zaman Rasulullah SAW juga ketergantungan dengan Yahudi? Baca sejarah ekonomi Islam, ayah bunda. Hingga benar diembargo. Dan begitu diembargo, Rasul bikin pasar sendiri. Catat ya, Rasul bikin pasar sendiri bersama umat Islam. Dan pasar yang adil, pasar yang ramah, pasar yang setara semuanya. Ini disebut konsep ekonomi Islam yang dipaparkan oleh Rasul. Caranya gimana? Simple.
Dalam Al-Quran disebut antarodin minkum, asalkan saling ridho, nggak ada manipulatif, nggak ada penipuan, dan semuanya saling ridho. Simple. Nggak ada yang terlalu menang, harga tidak ada yang ditinggikan. Pokoknya untuk kesejahteraan bersama. Sampai pasar bikin sendiri. Sampai pasokan pangan bikin sendiri. Dan semua sekarang kita sengaja dibikin ketergantungan. Dah, ini ayatnya nih keren banget karena menantang Yahudi. Ayah bunda, jangan sampai takut nantang Yahudi. Sebab kalau ada takut selain Allah, hati-hati. Nanti syirik. Jadi sampai kekuatan apapun, nah kalau misalnya ada kekuatan selain Allah kita takuti, nah itu akan membuat kita jadi syirik. Alhamdulillah. Jadi poin kedua harus beda. Sama orang Yahudi di ayat ini juga sama orang Nasrani harus beda. Yang ketiga, jadi kekasih Allah. Kita semuanya mau jadi kekasih Allah. Wali-wali Allah. Aulia Allah. Kalau konsepnya para kekasih Allah, surat Yunus, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fadl. Zalika huwal fawzul azim. Itu konsep kekasih Allah yang benar. Gak takut, gak sedih. Mereka iman, mereka takwa. Mereka hidupnya dibahagiain terus sama Allah, dunia dan akhirat. Nggak pernah berubah. Itu konsep para kekasih Allah. Kalau ayah bunda pengen tahu konsep kekasih Allah tuh, para wali-wali Allah. Nggak susah jadi wali Allah. Allah cuma syaratkan iman dan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu pasti jadi hamba kesayangan Allah. Terus pembedanya, orang yang ngaku kekasih Allah sama bukan, pembedanya cuma satu. Apa tuh? Para kekasih Allah itu berani mati karena berani mati karena Allah. Sementara orang yang cuma klaim, apalagi musuh Allah, takut banget mati. Maka kalau ukur diri sendiri nih, Puspa mengukur diri, ayah bunda mengukur diri. Kalau Allah panggil, seneng apa agak mau mati ini. Kalau masih takut, jangan-jangan kita masih Yahudi ini. Kebanyakan kezoliman. Tapi orang yang rajin ibadah, rajin membuat kebaikan, ma'ruf nahi mungkar, yakin semua aturan Allah, kapanpun ketemu Allah girang, bahagia. Jadi ini ada satu challenge yang dikasih sama Allah, dibocorin kepada Rasulullah Muhammad. Kasih tahu aja orang Yahudi berani nggak mati karena Allah. Dan ini perlu diyakini, nggak usah pakai data-data ilmiah karena Allah yang ngasih tahu bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling takut mati. Yahudi itu adalah bangsa yang paling takut mati. Nanti data ilmiahnya banyak. Tapi sudah dikasih tahu sama Allah. Bangsa yang paling takut mati adalah Yahudi. Mereka mengklaim IDF, Israel Defense Force. Sekarang kita nyebutnya IOF, Israeli Offensive Force. Bangsa yang paling pengecut. Mereka penjajah. Saking pengecutnya, takut matinya. Ketemu anak kecil, nimpukin batu aja, mereka sampai pakai pampers. Nanti kalau nggak percaya, cari aja. Tentara Israel pakai pampers. Banyak fotonya. Ketakutan.
sampai ngencing di celana. Saking penakutnya, mereka tuh ayah bunda ngajakin perang terus kemana-mana. Lucunya tentaranya bukan orang Israel. Tentaranya itu mereka bayar dari seluruh dunia. Misal nih, Uzbob mau punya penghasilan gede, daftar aja jadi tentara Israel. Waduh, penghasilannya gede itu. Enak, nembak-nembakin orang. Senjatanya dikasih lengkap. Jadi orang Yahudinya kagak mau. Mereka mau bayar. Ada orang Prancis, ada orang Arab. Yang lucunya orang Indonesia juga ada. Pada daftar jadi tentara Israel. Orang Israel kagak mau itu. Karena mereka takut banget mati. Jadi ini ada bocoran dari Allah. Bangsa yang paling takut mati adalah Yahudi. Tahu nggak sebabnya ya Bunda? Tahu nggak sebabnya mereka takut mati? Karena mereka zolim disebut sama Allah. Satu. Yang kedua karena mereka cinta banget sama dunia. Zolim, cinta dunia, takut mati. Maka jangan sampai sama hidup kita sama mereka. Nanti kalian bakal dikeroyok sama banyak bangsa. Seperti orang-orang kelaparan berebutan makan di atas nampak. Para sahabat bertanya, amin killatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita karena sedikit waktu itu? Enggak. Kalian banyak seperti buih di lautan. Kenapa ya Rasul? Kok kita kayak begitu? Karena kalian kena penyakit wahan, kata Rasul. Wamal wahan, ya Rasulullah. Apa penyakit itu ya Rasul? Wahan. Wahan itu kira-kira kayak kita COVID. Gak pernah tahu namanya COVID. Para sahabat juga gak pernah tahu ada istilah wahan. Apa itu Rasul wahan? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu menyebabkan kalian lemah dikeroyok sama semua bangsa. Nah, Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau nanti ada pertanyaan dari Allah untuk diri kita, Allah ilhami, siap mati, maka semua yang menyebabkan jiwa kita dirantai kena kerangkeng dunia, lepasin ya Bunda. Rumah misalnya. Dulu kita ngira bahwa rumah tuh harus gede, luas, bagus. Tapi begitu makin menua kita kira tahu. Kayaknya rumah yang kecil sederhana aja cukup sih. Karena makin gede makin susah merawatnya. Harta kira-kira kita kumpulin bakal membuat kita bahagia. Tapi baru kita rasain, begitu kita lepasin, kita kirim untuk jalan-jalan kebaikan yang Allah suka, rasanya enak sih. Hidup dengan secukupnya, enak. Nggak usah ribet, seribet-ribet. Makan, kira-kira harus makanan yang lezat-lezat. Enggak sih. Kita puasa, makan sekali sehari aja, cukup sebenarnya. Sekarang makan nambah 2 porsi aja udah nggak kuat. Apalagi sampai 3 porsi. Kayaknya udah nggak kuat. Hati itu, ayah bunda, melepaskan semua belenggu dunia yang membuat kita kayaknya kalau dipanggil Allah enak melepas.
Jadi jangan sampai banyak tuh pikiran kita. Karena pikiran kita nggak kelar-kelar kalau ngurusin dunia. Kira-kira nikah akan lebih bahagia. Begitu nikah, ada lagi masalah. Harus punya rumah. Begitu punya rumah, ada lagi. Ntar anak kita sekolahin, kita kuliahin. Begitu kerja, kira-kira udah beres. Ada lagi cucu. Panjang banget. Pikiran kita nggak kelar-kelar. Guna. Kasihan ini, kasihan itu, segala macam. Kepanjangan. Masing-masing ada rezekinya. Tugas kita ibadah aja sama Allah. Tugas kita iman, yakin sama Allah. Tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Juga pada diri kita sendiri. Sama anak-anak kita, cucu kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Simple. Jadi kalau dipanggil sama Allah, udah nggak ada belenggu dunia lagi. Siap ya Allah. Kapanpun siap. Nah sementara Yahudi itu mau dipanggil sama Allah kepanjangan pikiran. Nggak jadi-jadi. Nanti aset saya siapa yang ngurus? Akun saya, deposito saya, tabungan saya. Nanti jangan-jangan inflasi aja udah puyeng. Dan nah ini perlu beda ayah bunda sama Yahudi. Supaya apa? Supaya nggak kena wahan. Cari hadisnya ya tentang wahan ayah bunda. In kuntum shodiqin. Kalau perjumpaan dengan Allah lewat kematian itu adalah hal yang keliru, yang kita takutkan, maka itu bukan orang yang benar. Karena orang yang benar itu siap mempertanggungjawabkan apapun. Ditanya tentang hartanya dia jawab. Ditanya tentang usianya dia jawab. Ditanya tentang keluarganya dia jawab dengan baik. Kalau orang yang benar tuh ditanya apa aja enak, singkat, padat, gampang. Tapi kalau orang yang solim ditanya berkelit-kelit. Bospop 2 kali dipanggil Bareskrim dengan 2 kasus yang berbeda. Dan 2 kali dipanggil Bareskrim, kata penyidiknya, enak nih kalau nanya sama kiai model begini. Singkat, padat, jelas, gampang. Dan Ustadz, mohon maaf nih Ustadz, ini rekor saya selama jadi penyidik. Cuma nggak nyampe sejam udah kelar. Tapi Ustadz, tunggu dulu di sini ya. Saya nggak enak sama teman-teman. Biasanya kami ini ganti tanggal baru pulang. Jadi tengah malam baru pulang para penyidik. Apa yang saya alami ya bunda, nanti juga bakal kita alami di Yaumul Hisab. Bakal ditanya sama Allah, semua. Harta kita, ilmu kita, umur kita, masa muda kita. La tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba'. Kaki kita ini nggak bakal bisa bergerak di hadapan Allah. Kecuali 4 pertanyaan kelar. Apa saja? Cari hadisnya ya, ayah bunda. An umrihi fi ma'afna, umurnya dipakai apa? Bisa jawab nggak? An syababihi fi ma'abla. Umurnya udah ditanya, masa mudanya dulu. Bagaimana? Kebanyakan tobat waktu udah tua. Masa muda begacul kebanyakan orang. An ilmihi fi mantafa. Ilmunya dimanfaatin nggak? Jangan-jangan ilmu buat sendiri doang. Kagak mau dibagi-bagi. Baru punya resep sayur asem enak, ditanya sama temennya, ini rahasia perusahaan. Baru sayur asem. Apalagi yang lain-lain. Yang keempat, ini yang paling gawat. An-malihi, hartanya. Kalau yang 3 yang lain-lain ditanya cuma sekali, yang keempat yang harta, min aina iktasabahu wa fiman faqo.
di mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Bunda, catat ya, kalau orang benar jawabannya gampang, singkat, padat, nggak belibet. Tapi kalau orang salah, wah muter-muter aja. Seorang penyidik bilang sama saya, gampang Kiai, kami tahu kalau orang itu bohong, kalau kita sidik. Gimana caranya? Tanya saya. Kan biasanya kalau mereka habis ditanya, mereka keluar jumpa pers tuh. Berapa pertanyaan? Nah, kata wartawan, pertanyaan yang disampaikan kepada saya cuma 6. Soalnya. Ada 12. Itu juga penyidik megang itu kertas. Yang mau ditanya berapa pertanyaan? Pertanyaan satu ditanya. Pertanyaan dua ditanya. Pertanyaan tiga ditanya. Kalau mereka nggak konsisten, ntar diulang lagi, diputar lagi. Pertanyaan pertama, kalau bohong, ntar di kepalanya belibet sendiri tuh Kiai katanya. Jadi kita tahu tuh bahwa dia bohong. Tapi kalau orang yang benar, jawabannya simple, gampang, sederhana. Maka ya Bunda, jangan biasa bohong. Nanti belibet kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khair. Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.